Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Tirta-Marta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Candrakirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Namun Candrakirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Hingga suatu hari, Raja Tirta-Marta ingin menjodohkan Candrakirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah, karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Kini pupus sudah harapannya untuk menjadi permaisuri. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Suatu hari, ketika Candrakirana sedang berada di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Candrakirana dan mengubahnya menjadi seekor keong yang berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dengan tertawa puas. Seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Candrakirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong emas ke sungai dan membuat berita bohong bahwa Dewi Candrakirana telah menghilang di hutan. Candrakirana yang telah berubah menjadi keong emas, kini dia tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika, keong emas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu adalah milik janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mpok Rondo. Melihat ada keong emas yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mpok Rondo memutuskan untuk membawa, bermaksud untuk merawat keong tersebut. Sampainya di rumah, dia menaruh keong emas ke dalam tempean. Keesokan harinya, Mpok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari keong emas yang dia temukan berubah menjadi wujud manusia. Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mpok Rondo memutuskan untuk pulang guna menyediakan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mpok Rondo dengan keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Pagi harinya, Mpok Rondo pergi ke ladang seperti biasa. Lagi dan lagi dia pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja makan. Dan lagi-lagi ketika dia pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Kejadian itu berulang-ulang hingga akhirnya Mpok Rondo memutuskan pulang lebih awal. Karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur, dan terdengar seorang gadis sedang memasak. Mpok Rondo terkejut melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya.
Candra Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Mpok Rondo, termasuk kutukan yang dimilikinya. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Candra Kirana lenyap begitu saja. Dia yakin Dewi Candra Kirana masih hidup yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Candra Kirana. Di tengah pencariannya, Raden Inu Kertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa bicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar itu, hati Raden Inu Kertapati sangat senang karena segera bertemu dengan Dewi Candra Kirana. Dia terus mengikuti arahan burung gagak, dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah sedari tadi mengikuti burung gagak. Sembari beristirahat, Raden Inu Kertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk mengikuti gagak yang bisa bicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika burung itu terbakar, berteriak kesakitan. Burung gagak itu berubah menjadi wujud penyihir. Ternyata sang kakek adalah orang yang sakti. Dia memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu Kertapati. Selain itu, sang kakek juga memberitahunya jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus menuju desa Dadapan. Sesampainya di desa yang dimaksud, Raden Inu Kertapati berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat, sembari meminta bekal minuman, karena bekal yang dibawanya telah habis. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden. Ternyata pondok itu tempat tinggal Mpok Rondo dan Dewi Candra Kirana. Mereka nampak terkejut dan gembira karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali. Pertemuan itu membuat kutukan Dewi Candra Kirana sirna. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat. Akhirnya cerita Raden Inu Kertapati, Dewi Candra Kirana menikah, dan Pak Rondo yang telah merawatnya itu dibawa pulang ke istana. Raden Inu Kertapati dan Dewi Candra Kirana hidup bahagia. Kamu bisa di sini. Alon lah.
Saya Fitra Alfarinci, saya berperan sebagai raja. Nama saya Iksan, berperan sebagai pangeran. Oke, perkenalkan nama saya Nongol Sadar, saya sebagai kakeknya. Perkenalkan saya Kayatri Aulia sebagai kakak. Mas, Butuh kabar ya? Saya Ilham Akbar. Kita, Bang Doke, Fitna, Bang Doke,